Setelah mendengar ini, Ye Chen tak kuasa menahan tawa dan berkata, "Guru, meskipun kendoku tidak begitu bagus, aku punya seorang adik seperguruan yang terlahir dengan tulang pedang, satu adik mendapatkan tulang pedang, dan satu adik lagi memiliki tubuh pedang bawaan. Apakah ini cukup untuk memenuhi syarat warisanmu?" Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, sosok ilusi itu tampak sedikit terkejut dan berkata, "Dua tulang pedang dan satu tubuh pedang. Kau tidak berbohong padaku, Guru, beraninya kau menipuku." Ye Chen bersumpah, "Ketiga adikku semuanya jenius kendo. Mereka juga di sini," tanya sosok ilusi itu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka tidak datang. Di benua lain, jalan Shen Yu sekarang terbuka. Cepat atau lambat, mereka akan datang ke tanah Tianyan. Namun, pada saat itu, dojo tertinggi akan ditutup. Apa gunanya tidak datang?" tanya sosok ilusi itu dengan sedikit tidak puas. Ye Chen berkata, "Di antara orang-orang yang datang ini, kurasa sama sekali tidak ada penerus yang kau cari. Dalam kendo, meskipun aku tidak terlalu hebat, aku jauh lebih baik daripada mereka. Kau bahkan tidak bisa mengagumi mereka, apalagi mereka. Agar tidak mempermalukan warisan lamamu dan menghancurkan papan nama lamamu, kupikir kau harus mencari seorang jenius kendo yang layak mewarisi warisanmu sebagai pewaris. Meskipun ketiga saudaraku tidak datang, aku bisa mewariskan mereka kepada mereka. Lagi pula, aku bukan ahli kendo sejati, jadi jangan takut aku mencuri warisanmu." Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, sosok ilusi itu langsung bersenandung dan berkata, "Bolehkah aku mencuri warisanku? Tanpa persetujuanku, tidak ada yang bisa mendapatkan warisanku. Benar, jika kau mempertimbangkan saranku, bahkan jika saudara-saudaraku tidak bisa, kau tidak akan rugi. Mencarinya nanti itu masalah besar," kata Ye Chen sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Chen, sosok ilusi itu tampak sedang berpikir. Ia masih sedikit terharu. Lagi pula, dua tulang pedang dan satu badan pedang adalah bibit kendo yang langka. Jika ia benar-benar menerima warisannya, namanya sebagai orang bijak 9 pedang tak akan tercoreng. Ye Chen hanya menatap sosok ilusi itu dengan senyum tipis, tanpa ekspresi berlebihan. Sosok ilusi itu melirik Ye Chen, mengelus jenggotnya yang panjang, lalu berkata, "Baiklah, aku percaya padamu dulu. Jika kau menipuku, meskipun aku hanya punya tekad ini, aku bisa menghancurkanmu berkeping-keping." Ye Chen buru-buru berkata sambil tersenyum, "Kau selalu bisa yakin bahwa kau puas." Setelah sosok ilusi itu berdengung, bayangannya menghilang di udara, dan kemudian, 9 pedang itu tiba-tiba bergetar hebat. 9 pedang itu tercabut dari platform batu dan terbang berdampingan ke udara. Setelah 9 pedang itu terbang keluar dari platform batu, mereka terbang menuju Ye Chen. Ye Chen tidak merasa panik. Ia tetap tenang dan membiarkan 9 pedang itu terbang. 9 pedang itu terbang di belakang Ye Chen dan langsung menempel di belakangnya. Ye Chen tertegun dan berkata, "Apa maksudmu, Tuan? Bisakah kita bertukar tempat? Jangan bicara omong kosong." Sebuah suara datang dari udara dan mendengus. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia berhenti berkata apa-apa, lalu dia mengerucutkan bibirnya. Demi saudaranya, dia pun menahannya untuk sementara waktu. Chang Jian, Zhao Tianjian, dan Xuan Yuan semuanya adalah talenta hebat dengan keunggulan besar dalam kendo. Jika salah satu dari mereka dapat mewarisi 9 pendekar pedang, maka mereka akan dapat naik ke langit selangkah demi selangkah. Ye Chen tidak tahu siapa pendekar pedang 9 itu, tetapi 9 pedang dari 9 pendekar pedang suci itu sangat bagus. Semuanya dimurnikan dari perak dan emas api merah, salah satu dari 7 material abadi terkuat. Mereka adalah bejana suci. Mereka lebih kuat daripada pedang emas hijau darah suci. Ye Chen melihat sekeliling dengan 9 pedang di punggungnya. Dia merasa tidak ada yang tersisa. Dia hanya bisa pergi menuju puncak gunung. Ketika tiba di tempat di mana Taoisme paling melimpah, sebuah suara datang dari udara dan berkata, "Lihat matamu. Aku akan memberitahumu lebih banyak tentangnya. Kau bisa langsung menyerap metode ini." Ye Chen tertegun sejenak setelah mendengar ini, lalu tiba-tiba merasa gembira. Ia mulai menjalankan formula abadi menelan Dharma dan menyerapnya dengan liar. Taoisme yang kuat terus-menerus memasuki tubuh Ye Chen, dan Ye Chen merasa tubuhnya akan meledak. "Tidak, aku tidak bisa menyerap sebanyak itu. Sia-sia tinggal di sini." Ye Chen menghela napas dan tampak tak berdaya. Namun, saat ini, 9 pedang bergetar dan menyerap sisa Dao Dharma dengan liar, hanya dalam beberapa tarikan napas. Semua metode Tao diserap oleh 9 pedang. Ye Chen tertegun. Namun, setelah dipikir-pikir, metode ini awalnya berasal dari 9 pedang, dan tidak ada yang istimewa dalam menyerapnya. Ye Chen kembali ke puncak gunung dan menyatu dengan tubuh aslinya. Ketika orang-orang di luar gunung melihat Ye Chen keluar dengan 9 pedang di punggungnya, mereka semua terkejut. Pasti itu warisan di gunung. Apakah dia benar-benar mendapatkan warisan itu? Tapi apakah terlalu cepat? Tidak benar, dia sudah diwariskan. Bagaimana mungkin kekuatannya tidak ditingkatkan? 9 pedang itu tampaknya terbuat dari perak dan emas peradangan merah. Ini benar-benar benda suci yang kuat. Banyak orang dipenuhi keraguan dan iri. Setelah beberapa anak muda yang telah melihat 9 pedang di daratan Tianyan, mereka langsung berkata, "Ini adalah warisan dari orang suci 9 pedang."
9 peradangan merah perak dan emas membuat benda suci. Tidak salah lagi, itu adalah warisan dari orang suci 9 pedang. Warisan ini diberikan kepada orang luar. Petik 2. Konon, kekuatan Sage 9 pedang telah mencapai tingkat ke-9 dari alam abadi Agung Yuan campuran. Sungguh unik melihatnya. Jika aku bisa mendapatkan warisannya, betapa hebatnya. Orang-orang di daratan Tianyan dipenuhi rasa iri dan cemburu. Inilah warisan dari daratan Tianyan. Jika warisan itu didapatkan oleh orang-orang Tianyan, mereka akan diterima dengan lebih baik, tetapi sekarang mereka diterima oleh orang luar. Hati mereka tentu saja sangat tidak nyaman. Pokoknya, warisan itu seharusnya diwariskan oleh Sage 9 pedang. Meskipun dia tidak bisa membunuh anak ini sekarang, dia akan mati ketika akhirnya keluar dari jalan. Seseorang telah terbunuh. Mata Ye Chen mengamati wajah orang-orang, dan melihat segala macam emosi. Dia tak bisa menahan senyum. Ye Chen mengabaikan orang-orang ini, melangkah keluar gunung, dan pergi di hadapan publik. Tidak ada yang berani menghalangi Ye Chen. Ye Chen bisa membunuh He Mingzhu dalam situasi seperti itu dan menggantinya dengan warisan. Sungguh menakutkan. Sekarang, warisan itu telah diwariskan oleh Sage 9 pedang. Kekuatan ini pasti ada di lantai berikutnya. Sekarang, tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Meskipun tidak ada yang menghentikan Ye Chen untuk pergi, mereka telah mengubur benih di hati mereka. Mereka akan membunuh Ye Chen dan mendapatkan warisan dari 9 orang suci pedang. Kemudian, pada periode berikutnya, Ye Chen mendapatkan warisan dari 9 orang suci pedang dan menyebarkannya. Banyak orang menyebarkan hal-hal untuk membuat masalah bagi Ye Chen. Setelah beberapa talenta muda yang berlatih pedang Taoisme menerima berita itu, mereka semua bermata merah dan iri. Mereka memutuskan untuk menyingkirkan Ye Chen dan mendapatkan warisan dari 9 orang suci pedang. Meskipun pengadilan Tao tertinggi sangat besar, ada banyak orang yang memasukinya. Setelah beberapa hari, Ye Chen bertemu dengan seorang pemuda yang berlatih pedang Taoisme. Pemuda ini adalah seorang jenius di Jalan Senyu. Negara telah mencapai tengah lantai 9 Jinxian, dan kekuatannya cukup bagus. Setelah bertemu Ye Chen, ia melihat 9 pedang di belakangnya. Matanya tiba-tiba berbinar, matanya memanas. Ia menatap 9 pedang itu dan berkata, "Kau tidak berlatih ilmu pedang. Warisan 9 pedang suci juga sia-sia. Lebih baik kau kirimkan aku perasaan pribadi. Jika aku menemukan warisan yang kuat, itu akan mengembalikanmu pada perasaan manusia. Apakah aku mengenalmu dengan baik?" Ye Chen langsung menjawab. Pemuda itu berubah dingin dan berkata, "Maksudmu, tidak ada anggur, tidak ada hukuman." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kau tidak memenuhi syarat untuk mewarisi ilmu pedang 9 pedang suci. Jika kau bisa memenangkan ilmu pedangku, aku bisa mempertimbangkan apakah kau bisa mencobanya untuk melihat apakah kau bisa mendapatkan warisan 9 pedang suci. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dulu, lalu perlahan-lahan mempelajari warisan 9 pedang suci." Kata pemuda itu dengan percaya diri di wajahnya. Selama percakapan, pemuda itu dipenuhi dengan dao pedang yang kuat, yang berubah menjadi ki pedang, dengan roh pedang yang kuat dan momentum yang kuat. Ye Chen melihatnya, menggelengkan kepalanya, mulutnya dengan jijik memandang, sedikit menyenangkan, tetapi juga sedikit. Saat dia berkata, Ye Chen gemetar, jalan pedang melonjak, dan kemudian berubah menjadi roh pedang yang kuat di sekitarnya, membentuk pusaran udara pedang, dan momentum itu membuat wajah pemuda itu berubah. Dia tidak dapat membayangkan bahwa dao pedang Ye Chen telah mencapai ketinggian seperti itu. Meskipun persepsinya tidak tinggi, dia tidak dikalahkan oleh momentum ini, dan ada perasaan berada di atasnya. Ye Chen menatap pemuda itu dan tertegun, lalu dia memegang pedang emas hijau darah suci, dan kemudian dia membunuh masa lalu dengan pedang. Ki pedang berputar keluar dan menghancurkan kehampaan. Pemuda itu langsung meraung, dan kemudian mengeluarkan 3 pedang dari tubuhnya. Ketiga pedang itu berbeda panjangnya dan satu patah dari yang lain. Setelah ketiga pedang itu melesat, mereka melesat ke arah Ye Chen satu persatu. Ketiga pedang itu memiliki teknik pedang yang kuat, beresonansi dengan dunia, dan luar biasa serta mematikan. Ketiga pedang itu bertabrakan dengan pusaran ki pedang Ye Chen. Kedua kekuatan itu meledak bersamaan. Pusaran ki pedang menggulung ketiga pedang itu ke dalam pusaran, tetapi ketiga pedang itu hanya sedikit terguncang dalam pusaran udara pedang, dan tidak berantakan. Ketiga pedang itu berayun dalam pusaran angin. Tubuh pemuda itu bergetar hebat, dan ia mengerahkan jurus pedang yang lebih dahsyat pada ketiga pedang tersebut. Ketiga pedang itu memancarkan aura pedang yang dahsyat, bersinar terang, dan terasa seperti menembus pusaran angin ki pedang. Namun, tubuh Ye Chen bergetar hebat saat itu, dan sejumlah besar aura pedang berkumpul di sekelilingnya. Kemudian ia segera bergerak menuju pusaran angin ki pedang. Setelah pusaran angin tersebut meningkatkan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya, pusaran angin tersebut menjadi lebih ganas, dan aura pedangnya semakin pekat dan tak ada celah. Ketiga pedang yang seharusnya melesat keluar seketika terperangkap dalam pusaran angin ki pedang. Kemudian, Ye Chen mengambil pedang emas hijau darah suci di tangannya dan menjalankan formula abadi menelan Daluo, memasukkan kekuatan abadi yang dahsyat ke dalam aura pedang, dan membunuh dengan pedangnya. Teknik pedang langit Tibet. Ye Chen meneguk ludahnya, dan aura pedangnya memenuhi langit seperti hujan, menutupi langit. Melihat serangan yang begitu dahsyat,
ketiga pedang pemuda itu kembali tertancap, dan wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Ia segera membentuk pedang untuk menahan serangan Ye Chen. Namun, pedang langit Tibet milik Ye Chen begitu kuat sehingga pemuda itu sama sekali tidak mampu menahannya. Ia hanya berhasil menahannya 2 kali. Roh pedang pemuda itu yang terbentuk dari teknik pedang hancur berkeping-keping, dan tubuhnya tertusuk oleh ki pedang yang tak terhitung jumlahnya, terpental ratusan kaki jauhnya. Setelah terlempar, pemuda itu jatuh tersungkur ke tanah. Seluruh tubuhnya tertusuk oleh roh pedang dan puluhan lubang. Darah mengucur deras, dan ia hampir menjadi manusia berdarah. Pemuda itu masih hidup, matanya penuh kengerian, dan wajahnya pucat pasi tanpa jejak darah. Dengan kekuatan kendomu, kau juga ingin mendapatkan warisan Jiu Jian Sage, kata Ye Chen sambil tersenyum sinis. Tatapan pemuda itu ketakutan dan enggan. Mengapa seorang ahli kendo kalah dari seseorang yang bukan ahli kendo? Itu terlalu berat baginya. Ye Chen hanya menatapnya, lalu mengabaikannya, berbalik dan pergi. Wah, aku tidak melihat kau punya keahlian kendo. Setelah itu, suara pedang di telingaku terdengar dari balik dedaunan. Ye Chen dengan sedikit bangga berkata, baiklah, tapi bagaimana caranya memiliki keahlian? Kalian orang tua tidak mengaguminya. Jika kau ingin menjadi penerus kendo dari pendekar 9 pedangku, kau tidak bisa hanya memiliki sedikit kendo, tetapi kau harus benar-benar jenius dalam kendo dan memiliki akar pedang sejati. Pendekar 9 pedang itu berkata dengan angkuh. Ye Chen berkata sambil tersenyum, orang seperti ini hanyalah satu dari ratusan juta orang. Lebih baik memilih satu dari ratusan juta. Senang rasanya bisa memiliki satu atau dua dari 49 benua di negeri dongeng, karena aku unik. Di masaku, aku mengatakan kendo adalah yang kedua, dan tak seorang pun berani mengatakan kendo adalah yang pertama. Tentu saja, aku harus memilih orang yang paling cocok untuk warisanku, agar tidak merusak reputasiku, kata Sage 9 pedang dengan sedikit arogansi. Namun, Ye Chen tidak ragu bahwa arogansi semacam ini hanyalah pura-pura. Kau selalu bisa menaruh hatimu di perutmu. Ketiga saudaraku pasti akan puas. Jika kau hanya menerima satu murid, kau akan sangat terjerat. Jika kau tidak keberatan menerima lebih banyak murid, itu akan menjadi kebahagiaan besar bagi semua orang dan akan dapat meneruskan warisan lamamu. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Aku tidak ingin berperang, aku hanya ingin yang terbaik. Kali ini, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Jika kau benar-benar membantuku menemukan penerus yang cocok, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, kata Sage 9 pedang. Dalam sekejap, beberapa hari telah berlalu. Ye Chen telah mengunjungi banyak tempat dan mendapatkan banyak wawasan dari banyak jejak di sepanjang jalan. Pada hari ini, ketika Ye Chen berjalan ke daerah terpencil, ia tak bisa menahan cemberut. Vitalitas di sini dengan cepat menghilang dan digantikan oleh kesunyian. Kemudian, Ye Chen memikirkan kesunyian. Hanya ada satu kemungkinan kesunyian itu muncul di sini. Boom! Namun, pada saat ini, terdengar suara keras, dan kekuatan mengerikan datang dari sisi lain gunung di depan, dan gunung itu runtuh. Ye Chen menyipitkan mata ke depan, dari reruntuhan gunung untuk melihat sosok yang dikenalnya, itu Tandus. Pada saat ini, di sisi seberang Tandus, ada seorang pemuda berjubah ungu. Pemuda itu memiliki napas yang kuat, dan telah mencapai kekuatan puncak lantai 9 Jinxian. Ketika Ye Chen melihat pemuda berjubah ungu itu, reaksi pertamanya adalah bahwa pemuda berjubah ungu itu kemungkinan besar adalah Luo Tianming. Sebab, dari sekian banyak orang yang memasuki dojo tertinggi, hanya sedikit yang mencapai puncak lantai 9 Jinxian. Terlebih lagi, Ye Chen bertemu orang ini dari kubu keluarga Luo ketika Ye Chen memasuki dojo tertinggi. Berbagai bukti menunjukkan bahwa pria ini adalah Luo Tianming. Luo Tianming berada di peringkat kedua dalam Daofa, dan kekuatannya juga sangat kuat. Berdiri bersama dengan Wu Lingyu, ia sama sekali tidak terkalahkan. Ia menatap Luo Tianming dengan tenang dan tatapan muram. Seperti sebelumnya, ia tidak menunjukkan banyak emosi. Ye Chen agak aneh, bagaimana mungkin kesunyian ini bertentangan dengan Luo Tianming? Apakah karena warisan? Ye Chen memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Lagi pula, kesunyian adalah semacam gurun bawaan, dan pengembangan Taoisme sangat istimewa. Warisan umum kesunyian tidak banyak gunanya. Terlebih lagi, warisan Tao dan Dharma yang dibutuhkan oleh kesunyian tidak berguna bagi orang lain. Oleh karena itu, orang yang kesunyian tidak akan berkonflik dengan siapapun kecuali mereka bertemu dengan orang yang mempraktikkan roh kesunyian. Benarkah Luo Tianming mengembangkan roh kesunyian? Ye Chen menatap Luo Tianming dengan ngeri dan mengingat napas yang baru saja ia keluarkan. Sepertinya tidak ada napas lain selain napas kesunyian. Sungguh tak terduga aku bisa bertemu orang yang mempraktikkan roh kesunyian sepertiku di tanah Tianyan, kata kesunyian dengan ekspresi datar. Pemuda berjubah ungu itu tampak acuh tak acuh, aku juga sangat terkejut masih ada orang yang mempraktikkan metode Tao berdarah dingin seperti itu. Sepertinya tidak ada yang aneh di negeri dongeng. Kau seharusnya Luo Tianming. Taoismemu menduduki peringkat kedua di daratan Tianyan. Sungguh sangat kuat, tetapi jika kau dibandingkan denganku dalam hal Taoisme yang ditinggalkan, kau tidak akan memiliki keuntungan apapun, kata Baren Light.
Kurasa kau tidak istimewa. Luo Tianming mendengus. Baren menggelengkan kepalanya dan berkata, kau seharusnya tahu bahwa Daoyan adalah semacam gaya Dao bawaan. Ada kesenjangan besar antara Tao bawaan dan kejeniusan biasa. Tidak perlu mengolah Tao bawaan, dan metode Tao dapat mencapai tingkat yang mengerikan. Meskipun bakat-bakat berbakat itu luar biasa, mereka juga perlu bekerja keras untuk mengolahnya. Jika tidak, mereka tetap tidak akan bisa menjadi berbakat. Apa yang ingin kau katakan? Luo Tianming mengerutkan kening dan bertanya. Tersenyum ringan dan gersang, maksudku, Daoyan bisa menjadi tubuh Dao bawaan, dan aku juga bisa menjadi tubuh tandus bawaan. Luo Tianming mendengar kata-kata tandus itu. Ia tertegun sejenak. Beberapa dari mereka tak percaya. Ia berkata, apakah kau seorang gurun bawaan? Tandus mengangguk dan berkata dengan nada tegas, namaku Tandus, dari tanah kuno. Tandus. Ketika Luo Tianming mendengar nama Tandus, hatinya sedikit bergetar. Semua nama itu dinamai Tandus, yang cukup untuk menggambarkan masalahnya. Ia menatap Tandus itu dengan sungguh-sungguh, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, aku tak menyangka akan bertemu dengan tubuh Tandus bawaan, sepertinya Tuhan masih sangat baik padaku. Bagaimana menurutmu? Tanya Tandus dengan ragu. Luo Tianming sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, akulah tubuh sampah setelah besok. Apakah kau sampah hari berikutnya? Desolation tertegun sejenak, sesuatu yang tak pernah terpikirkan olehnya, dan tak pernah didengarnya sebelumnya. Di negeri Tianyan, tak seorang pun tahu tentang itu kecuali bangsaku. Tubuh tandusku dikultivasi, jadi tidak sempurna, tetapi karena aku telah menemukan tubuh sampah bawaan, tubuh sampahku dapat disempurnakan sepenuhnya. Luo Tianming mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan percaya diri. Desolation menatap Luo Tianming, lalu dengan sedikit ironi di sudut mulutnya, ia berkata, tubuh sampah bawaan dan pasca Natal, baguslah versi aslinya bertemu dengan pembajakan. Apa kau pikir kau akan menjadi lawan tubuh sampah bawaanku setelah Tianhuang? Kekuatan tidak masalah bawaan yang diperoleh. Selama kekuatanku lebih kuat darimu, bahkan jika kau adalah tubuh sampah bawaan. Luo Tianming berkata dengan percaya diri. Baren berkata, baiklah, karena ada tubuh sampah lain, lihatlah kemampuan tubuh sampahmu ini. Lagi pula, dunia ini hanya bisa memiliki satu tubuh sampah, dan orang itu pasti aku. Ketika Baren mengatakan ini, sorot matanya telah berubah total, dan itu bukan lagi kesedihan yang selalu lembut. Matanya penuh dengan keganasan, dan dia merasa seperti orang yang benar-benar berubah. Begitu napas ini muncul, sutra sampah agung mulai bekerja, dan kesedihan dalam radius 100 kaki di sekitarnya terus mengalir masuk. Bunga, tanaman, tanah, dan batu mulai berubah menjadi bubuk. Setelah melihat pemandangan ini, mata Luo Tianming juga menjadi sedikit berat. Lagi pula, lawan di depannya adalah seorang sampah bawaan, dan tingkat kekuatannya hampir sama dengannya. Jika dia benar-benar berusaha sekuat tenaga, dia akan menang atau kalah. Namun, demi masa depannya sendiri, Luo Tianming harus berjuang untuk itu. Jika dia menang kali ini, dia akan menjadi sempurna setelah menyempurnakan tubuh sampah bawaannya. Meskipun masih tubuh limbah pasca Natal, ia tidak jauh berbeda dengan tubuh limbah bawaan. Tubuh Luo Tianming gemetar, dan juga merasakan kesunyian. Setelah kesunyian ini muncul, atmosfer kesunyian juga melonjak dalam radius 100 kaki di sekitarnya, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi sunyi. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini dan mendengar percakapan mereka, ia sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa ada juga bawaan dan pasca Natal di tanah tandus ini, dan sekarang bawaan dan pasca Natal telah bertemu seperti ini. Dari dua orang ini, hanya satu yang akan selamat. Orang yang selamat mungkin satu-satunya gurun di seluruh negeri dongeng. Ye Chen tidak berniat campur tangan, karena perjuangan seperti itu adalah perjuangan fatalistik. Jika gurun kalah, bahkan jika ia menyelamatkan Tandus, Tandus tidak akan memiliki peningkatan dalam Taoisme dan hukum di masa depan. Pada saat ini, Tandus dan Luo Tianming sudah bertarung. Melihat pertempuran seperti itu, Ye Chen tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Karena tubuh tandus bawaan dan diperoleh telah bertarung bersama, akankah ada pertempuran yang menentukan antara Taoisme bawaan dan Daoti yang diperoleh di masa depan? Mungkinkah suatu hari nanti, jika mereka bertemu, akankah ada pertempuran antara hidup dan mati? Ketika Ye Chen memikirkan hal ini, ia tak bisa menahan perasaan tegang di hatinya, lalu mengepalkan tinjunya. Kemudian ia berkata dalam hatinya, jika ada hari seperti itu, aku akan melawan Daoyan dulu. Jika aku kalah, semuanya tergantung pada takdir. Jika aku menang, Xiao Ye bisa selamat. Inilah naluri seorang ayah untuk melindungi anak-anaknya. Tak peduli apakah Ye Xin mampu mengalahkan Daoyan di masa depan, sebagai seorang ayah, ia pasti akan berdiri di depan putrinya untuk melindungi putrinya dari terjangan angin dan hujan. Pertarungan antara Desolate dan Luo Tianming telah dimulai. Desolate dan Luo Tianming bergejolak. Saat Ye Chen teralihkan, mereka telah berubah menjadi gurun. Setelah bertarung sekian lama, Huang dan Luo Tianming sama-sama berimbang. Sulit untuk memprediksi hasilnya. Desolate sedang menjalankan Sutra Dahuang. Sumber gas tandus antara langit dan bumi terus-menerus terkondensasi. Sejumlah besar gas tandus menerjang seperti lautan luas, seolah-olah akan ditelan oleh Luo Tianming. Luo Tianming tak mau kalah,
dan semangat luas yang tak tergoyahkan olehnya tersapu, lalu ia mengembun menjadi wujud binatang buas dan bergegas menuju gurun. Dua gas tandus sekuat itu bertabrakan, bagai dua ombak besar yang bertabrakan. Tiba-tiba, sebuah kekuatan membubung tinggi ke angkasa, dan aura Desolate bergejolak di sekitarnya, dahsyat dan mengerikan. Desolate dan Luo Tianming sama-sama mundur. Keduanya berdiri tegap hampir bersamaan. Kemudian, mereka berdua menghentakkan kaki dan kembali menyerbu. Tangan tandus itu membentuk pedang panjang dengan aura Desolate, sementara Luo Tianming membentuk tombak panjang. Tombak itu bertabrakan dengan pedang dengan dahsyat. Kecepatan keduanya sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, mereka bisa bertabrakan lebih dari 10 kali. Ye Chen menyaksikan pertempuran yang telah berubah menjadi pertempuran sengit ini, dan tahu bahwa pertempuran ini sulit untuk dipecah belah, dan mungkin saja kedua belah pihak telah kalah. Setelah ratusan kali tabrakan, kedua pria itu mundur bersamaan. Mereka dapat memanfaatkan roh tandus di ranah Tao tertinggi, sehingga mereka tidak perlu memikirkan masalah konsumsi energi abadi. Dalam situasi seperti itu, sangat sulit bagi keduanya untuk mengalahkan lawan mereka. Keduanya saling berpandangan, Luo Tianming menyipitkan mata dan berkata, "Sepertinya aku meremehkanmu. Tubuh tandus bawaan memang memiliki beberapa keterampilan. Lusa, kau akan sehat, tetapi jika kau tidak memanfaatkan kehancuran di sini, kau tidak akan bisa melawanku," kata tandus itu dengan nada sarkasme. Luo Tianming berkata dengan dingin, "Bukankah kau sama? Aku berbeda darimu. Aku adalah tubuh alami. Aku dapat menghasilkan ki dalam tubuhku. Tetapi kau berbeda dari Lusa. Kau harus bergantung pada ki dari luar. Oleh karena itu, begitu kau meninggalkan lingkungan yang begitu istimewa, kau tidak dapat bertahan lama," kata tandus itu. Setelah mendengar ini, mata Luo Tianming menjadi gelap dan berkata, "Jadi, kali ini aku harus membunuhmu di sini. Jika kau pergi dari sini, kau tidak akan pernah memiliki kesempatan sebaik ini. Kau boleh mencoba, sekalipun kau di sini, kau tidak bisa membunuhku. Semakin lama kau tinggal, semakin buruk akibatnya bagimu." Inilah perbedaan antara bawaan dan hasil, kata Baren dengan sedikit rasa bangga. Luo Tianming mendengus dingin, "Aku tidak tahu sampai aku mengalahkannya. Aku tidak takut." Dengan itu, Luo Tianming sekali lagi memancarkan gelombang kehancuran, lalu membunuhnya ke arah kehancuran. Ada kilatan samar kehancuran di mata Barennya, yang merupakan pertama kalinya ia memiliki niat membunuh seperti itu dalam pertempuran panjang ini. Ia menekan tangannya ke tanah, lalu meraung, "Sutra kelaparan besar, dunia ini hancur." Ketika kehancuran meneriakkan kalimat ini, seluruh udara kehancuran di seluruh bumi menyerbu ke telapak tangannya. Bumi mulai retak, batu-batu besar mulai retak, gunung mulai runtuh, dan bunga serta tanaman layu. Semuanya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Perlahan-lahan, seluruh daratan mulai menjadi gurun dan berubah menjadi dunia yang menguning. Semua ini hanya sesaat. Wajah Luo Tianming berubah drastis setelah melihat pemandangan ini, dan ia merasa kehancurannya hampir terserap oleh kehancuran itu. Dalam radius 100 mil, semuanya berubah menjadi pasir kuning. Tangan-tangan tandus itu memadatkan udara tandus dengan tawa riang. Udara tandus ini murni dan tak tertandingi, dan ada kekuatan yang sangat dahsyat di dalamnya. Tampaknya akan meledak. Pada saat Luo Tianming menyerbu, telapak tangan yang tandus itu melesat keluar, di tangan sekelompok kekuatan mengerikan itu langsung terbang menuju Luo Tianming. Dalam kelompok kekuatan itu terbang melewati, di udara secara bertahap membesar, seperti balon yang mengembang. Bang! Setelah lebih dari 10 kali lipat, kekuatan itu tampaknya tak mampu bertahan lagi. Ia meledak seperti balon. Saat itu, Luo Tianming hampir bertemu dengan kelompok kekuatan itu. Saat kelompok kekuatan itu meledak, Luo Tianming mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan, tetapi ia langsung terguncang. Puff! Luo Tianming memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya memucat. Ia terkejut melihat kehancuran. Bagaimana mungkin ia membayangkan ada serangan yang begitu mengerikan di hutan belantara. Saat ini, wajah tandus itu juga sedikit pucat, tidak semerah sebelumnya. Namun dibandingkan dengan Luo Tianming, situasinya masih baik. Ada juga beberapa kerugian yang harus dibayar untuk menggunakan jurus ini dalam kehancuran. Ini murni metode membunuh 1000 musuh dan kehilangan 800. Namun, selama kau mampu bertahan, metode ini sangat efektif. Tandus itu kembali menapak tanah, mengeluarkan suara rendah, kelaparan besar, menyedihkan. Suara sunyi itu jatuh, pasir kuning menyapu langit, pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi tornado, lalu semua tornado berkumpul, berubah menjadi naga raksasa, dan menerjang Luo Tianming. Setelah serangan itu, Ye Chen jelas melihat wajah tandus itu semakin pucat. Ternyata sutra kelaparan besar memiliki kekuatan serangan yang begitu dahsyat. Ye Chen dipenuhi emosi. Luo Tianming melihat serangan mengerikan lainnya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan kemudian udara tandus di tubuhnya melonjak dengan cepat. Ia juga menekan tanah dan dengan cepat menyerap udara sunyi itu. Namun, kecepatannya menyerap roh tandus jauh lebih lambat daripada kecepatannya. Dalam waktu sesingkat itu, Luo Tianming menyerap sedikit roh tandus, yang jauh dari cukup. Namun, naga pasir kuning telah menyapu. Luo Tianming hanya bisa melawan dengan cepat dan mengeluarkan naga liar yang sama besarnya. Kedua naga itu saling bertabrakan,
dan naga pasir kuning itu tak tertahankan untuk waktu yang lama, seolah-olah telah melahap naga liar itu, dan naga liar itu perlahan menghilang. Boom! Naga pasir kuning menghantam Luo Tianming, dan tubuh Luo Tianming terlempar lagi dan memuntahkan seteguk darah ke tanah. Akibat pukulan ini, Luo Tianming terluka parah. Semua tulangnya remuk, wajahnya pucat pasi tanpa jejak darah, dan matanya kabur. Tentu saja, situasi kehancuran saat ini tidak baik. Jika dia tidak memiliki sutra kelaparan besar, dia tidak akan bisa berdiri sekarang. Operasi tandus dari Kitab Suci Kelaparan Besar terus-menerus menyerap gas tandus untuk melengkapi dirinya, dan dia juga selangkah demi selangkah mendekati Luo Tianming, lalu mencibir, sekarang tahu perbedaan antara tubuh bawaan dan tubuh limbah yang diperoleh. Bagaimana itu bisa terjadi? Luo Tianming tidak mengerti mengapa mereka terbagi rata sebelumnya, tetapi semuanya berubah begitu cepat dalam sekejap mata. Akan kukatakan padamu, karena aku adalah gurun alami. Pada saat yang sama, aku telah mengolah sutra kemiskinan agung, yang ditinggalkan oleh leluhurku di gurun kuno. Mandul dan jujur berkata, jadi, aku mengalahkanmu, itu wajar saja. Sutra Kelaparan Agung. Kau memiliki Sutra Kelaparan Agung. Luo Tianming terkejut. Mandul juga mengangkat alis dan berkata, apakah kau tahu Sutra Kemiskinan Agung? Luo Tianming berkata dengan senyum masam, selama ini gurun, siapa yang tidak tahu Sutra Kelaparan Agung? Ini adalah kitab suci abadi yang harus diolah oleh tubuh terbuang. Berbicara tentang ini, Luo Tianming menghela napas panjang dan melanjutkan, tidak heran aku akan kalah. Aku sama sekali tidak akan berlaku tidak adil. Kekuatan dan bakatnya tidak hilang karena tubuh mandul bawaan. Namun, ia dikalahkan sepenuhnya hanya karena salinan sutra kelaparan besar. Mandul berkata, kau sama sekali tidak berlaku tidak adil. Aku tidak pernah menggunakan sutra kelaparan besar dengan mudah, jadi kau seharusnya merasa terhormat dikalahkan di bawah kitab suci kelaparan besar. Setelah menarik napas dalam-dalam, Luo Tianming menutup matanya dan berkata, jika kau ingin membunuhku, kau bisa menggunakan sutra kelaparan besar untuk membunuhku. Dengan cara ini, aku akan merasa lebih bermartabat. Desolate menatap Luo Tianming, yang hanya memejamkan matanya sejenak, lalu mendesah dalam-dalam. Kemudian, hawa dingin melintas di matanya. Ia mengangkat tangannya dan menebas Luo Tianming. Namun, pada saat ini, mata Luo Tianming tiba-tiba terbuka, dan entah bagaimana sebuah cakram muncul di tangannya. Cakram itu langsung membunuh masa lalu dalam sekejap, menuju Desolate. Saat ini, Baren sangat dekat dengan Luo Tianming, jadi mustahil untuk tiba-tiba mengenai Baren dan ingin menghindar. Luo Tianming juga memperhitungkan semua ini. Ia berpikir jika ia terkejut, tak seorang pun bisa lolos. Cakram itu bersinar, dan ada gas buang yang kuat melonjak. Jika mengenai tanah tandus, bahkan jika itu abadi, ia akan terluka parah. Pada saat itu, bukankah itu daging di talenan Luo Tianming? Ye Chen terkejut dan berkata bahwa Luo Tianming tercela. Ia bahkan menggunakan metode yang begitu kejam. Ketika ia melihat cakram itu muncul, ia tidak terlihat terlalu panik. Tubuhnya mundur, dan cakram itu hendak mengenainya, hanya berjarak 2 kaki darinya. Akibatnya, cakram itu menjaga jarak tertentu dengan cakram. Udara tandus di tangan orang tandus itu terus menggumpal, dan kemudian telapak tangannya mengenai cakram di atasnya. Cakram itu terguncang kembali dan sedikit bergoyang. Wajah Luo Tianming tiba-tiba berubah ketika ia melihat pemandangan ini. Tanpa diduga, serangan mendadak seperti itu gagal membunuh orang-orang yang sunyi itu atau bahkan melukai mereka. Setelah Baren memukul mundur cakram itu, tubuhnya melesat, hanya pasir kuning yang memenuhi langit, tersapu. Sesosok tiba-tiba muncul di hadapan Luo Tianming. Mata Luo Tianming menyipit dan tubuhnya tanpa sadar mundur. Namun, pada saat ini, tangan Baren menggenggam masa lalu, pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi tangan besar, menjebak Luo Tianming yang sedang mundur. Luo Tianming terus berjuang, dan keinginannya untuk bertahan hidup sangat kuat. Ia terkejut melihat kehancuran dan berkata, kau tahu aku akan menyerang secara diam-diam. Aku tidak tahu itu, seharusnya aku sudah lama waspada. Orang sepertimu tidak ingin mati dengan mudah, jadi aku meninggalkan satu hati ekstra. Sudut mulut Baren sedikit terangkat. Setelah mendengar ini, Luo Tianming menghela napas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, aku tidak menyangka akan kalah begitu menyedihkan. Baren berkata dengan ringan, inilah celahnya. Setelah itu, ada rasa membunuh yang dingin di mata Baren, dan kemudian kekuatan yang kuat menekan Luo Tianming. Tubuh Luo Tianming terus-menerus meronta, tetapi suara patah tulang tak henti-hentinya. Luo Tianming menjerit, wajahnya pucat pasi tanpa jejak darah. Tulang-tulangnya remuk, seluruh tubuhnya lumpuh seperti genangan lumpur dan kehilangan daya tahan. Saat ini, Luo Tianming hanya bisa menunggu ajalnya. Lusa memang tidak baik untukku, tetapi tubuh ini juga tak berguna. Setelah memurnikanmu, mungkin aku bisa menembus alam Dewa Emas, kata cahaya kelam. Wajah Luo Tianming pucat pasi, seputih kertas, lalu kelabu seperti kematian. Matanya redup, dan tak ada keinginan kuat untuk bertahan hidup. Ketika sutra kelaparan besar dijalankan, sebuah kekuatan di tangannya melonjak keluar dan mulai memurnikan tubuh Luo Tianming. Ada secercah ketakutan di mata Luo Tianming. Menghadapi kematian, ia masih belum bisa tenang. Namun, ia sama sekali tidak bisa bergerak. Tulang-tulangnya patah,
dan ia hanya bisa pasrah. Setelah menjalankan sutra kelaparan besar di hutan belantara, Luo Tianming jelas merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya menghilang dengan cepat, dan daging serta darahnya pun menyusut. Luo Tianming benar-benar mati. Tak ada cahaya di matanya. Ia menunggu kematian dengan tenang. Setelah Ye Chen melihat pemandangan ini, ia pun menghela napas. Ini adalah takdir yang tak bisa diubah. Dan kali ini, Ye Chen memiliki pemahaman baru tentang kemandulan. Kemandulan tidak hanya memiliki sisi lembut, tetapi juga sisi kejam, tetapi juga sisi tersembunyi yang sangat baik, tak mau memanfaatkannya dengan mudah. Setelah daging dan darah Luo Tianming benar-benar layu, vitalitasnya pun lenyap sepenuhnya, napasnya yang sunyi menjadi sangat kuat dan bertenaga, ia membuang tubuh Luo Tianming yang layu dan mulai berlatih. Apakah dia benar-benar akan menembus alam dewa? Ye Chen menatap kosong ke arah Desolation. Kecepatan kultivasinya yang gersang sungguh mengerikan. Sekarang dia berada di tahap akhir tingkat ke-9 Jinxian. Jaraknya hanya sejengkal dari Daluo Jinxian. Selama dia memiliki kekuatan yang kuat, dia memiliki peluang untuk menembus alam dewa. Pada saat ini, Desolation di sekitarnya kembali digunakan untuk menyerang Desolation. Luasnya tidak 100 mil persegi, tetapi Desolation dalam radius 1000 mil menyapu seperti arus pasang surut dan memadat di sekitar sisi tandus. Desolation menyerap semangat Desolation dengan sembarangan, ditambah dengan napas Luo Tianming barusan, atmosfer Desolation telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Namun, meskipun Desolation begitu mengerikan dalam dampak alam, atmosfer Desolation tidak melewati penghalang itu, seolah-olah telah diblokir. Wajahnya yang muram sedikit kehilangan arah. Meskipun telah mencapai batas 9 tingkat Jinxian, yang hanya tinggal selangkah lagi, langkah ini tidak semudah itu untuk dilangkahi. Meskipun belum melangkah, suasana muram saat ini telah mencapai batasnya. Ketika sutra kelaparan besar dipraktikkan, sutra itu pasti dapat bersaing dengan darah Jinxian. Baren menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah Ye Chen, lalu berkata dengan lemah, "Saudara Ye, kau kurang menarik. Kau sudah lama tidak datang membantuku." Ye Chen berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kau masih membutuhkan bantuanku? Jika aku melakukannya, kurasa kau akan semakin tidak bahagia." Baren tersenyum, "Aku benar-benar tidak menyangka Luo Tianming akan menjadi mayat hidup lusa. Namun, sudah takdirnya untuk kalah dariku sekarang. Haruskah ada perang antara alam dan lusa?" Ye Chen bertanya dengan ragu. Mandul dan terdiam sejenak, lalu berkata, "Tidak perlu bertarung, itu bukan takdir. Apakah akan ada perang atau tidak tergantung pada apakah kedua orang itu ingin bertarung. Beberapa orang dapat menoleransi dunia yang memiliki dua konstitusi yang identik, sementara yang lain ingin menjadi satu-satunya. Itulah aku, entah itu bawaan atau diperoleh, hanya ada satu tubuh mandul dalam hidup ini, yaitu aku. Jika ada tubuh mandul lain, aku akan bertarung dengannya. Jika aku menang, aku akan melawannya. Jika aku kalah, aku akan melawan pihak lain, tetapi akan selalu hanya ada satu." Ketika kata mandul itu, matanya penuh dengan cahaya. Cahaya semacam itu memiliki jejak warna yang gila. Setelah mendengar ini, Ye Chen tertawa dan berkata, "Ini adalah pilihan semua orang, tetapi juga takdir semua orang. Saudara Ye, kudengar Daoyan telah menginjakkan kaki di jalan Senyu sebulan yang lalu, jadi kita tidak bisa menyentuhnya kali ini." Kata mandul itu. Setelah mendengar ini, Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Itu akan selalu bertemu." Kehancuran juga tersenyum, lalu berkata, "Memang ada hari. Mungkin setelah hari itu, dunia tidak akan memiliki Tao." "Mungkin," Ye Chen berkata dengan ringan. Kemudian, kehancuran itu terpisah dari Ye Chen, dan Ye Chen juga melanjutkan perjalanan untuk mencari kuil Tao. Dalam sekejap, beberapa hari berlalu. Ye Chen berjalan dengan 9 pedang terang di punggungnya, sedikit angkuh. Selama beberapa hari ini, beberapa orang ingin mewarisi 9 pedang sage. Setelah melihat Ye Chen, mereka bertarung dengan Ye Chen, dan semuanya dibunuh oleh Ye Chen. Pada hari ini, Ye Chen berdiri di tebing yang setengah runtuh dan mengamati ki pedang. Ki pedang ini sangat penting bagi Ye Chen, dan itu jelas merupakan pedang kendo yang kuat. Ye Chen ingin merasakan kendo dari atas. Ketika dia menyadarinya, dia tiba-tiba memiliki cahaya pedang, yang begitu mematikan sehingga dia ingin membunuh orang dengan satu gerakan. Mata Ye Chen tenggelam dan tubuhnya, berkelebat. Dia meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Pedang itu terbelah, ruang hampa, tetapi kemudian, pedang ki yang pekat meraung, bagaikan hujan deras. Sungguh mengerikan. Ye Chen memadatkan kekuatan abadi pada Dao Yi. Cahaya Dao Yi berkedip dan menangkis semua serangan. Kemudian, ia melihat ke arah serangan pedang dan berkata, "Sembunyi-sembunyi. Sungguh konyol kau ingin mewarisi 9 pedang sage seperti ini." Setelah suara Ye Chen mereda, tubuhnya melesat menuju pedang ki. Pedang ki itu menebas Dao Yi, dan Ye Chen sama sekali tidak merasakan apa-apa. Pertahanan gaun ini benar-benar mengerikan. Harta karun tingkat Sein berbeda. Dalam sekejap mata, Ye Chen tiba di tempat aura pedang muncul. Tanpa ragu, ia mengayunkan pedang emas hijau darah suci di tangannya, lalu meraung, teknik pedang langit tersembunyi. Sambil menghunus pedang, Ye Chen memadatkan kekuatan abadi yang dahsyat pada pedang emas hijau darah suci, lalu melepaskan teknik abadi menelan Daluo.
Kekuatan pedang emas hijau darah suci meledak dalam sekejap. Hujan pedang di seluruh langit menghantam, dan hujan pedang di sisi lain langsung hancur. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul, menatap Ye Chen dengan tatapan takjub, dan berkata, aku tidak menyangka aku meremehkan pertahananmu. Jika kau ingin menyerangku secara diam-diam, lebih baik kau bertanya padaku tentang metode Ye Chen. Ye Chen saling memandang dengan sedikit dingin. Dilihat dari pakaian dan penampilan pihak lain, Ye Chen menduga bahwa orang di depannya bukanlah orang lain, atau Su Chen, yang berada di peringkat ketiga dalam Taoisme. Karena semua anggota keluarga Su mengenakan pakaian seperti itu, dan kekuatan mereka telah mencapai tahap akhir tingkat ke-9 Jinxian, setelah tereliminasi, dapat dipastikan bahwa ini adalah Su Chen. Su Chen menatap Ye Chen dan berkata, serahkan warisan 9 pedang sage. Kalau tidak, akan sangat sulit bagimu untuk keluar dari tanah Tianyan. Ye Chen tak kuasa menahan cibiran dan berkata, apakah kau mengancamku dengan keluarga Su? Maaf, tapi aku tidak gentar. Jika kau ingin mewarisi 9 pedang sage, kau harus mengandalkan kekuatanmu sendiri. Su Chen berkata dengan dingin, warisan 9 pedang sage telah ditentukan. Hari ini, kau hanya bisa mati. Kau harus bisa melakukannya. Ye Chen mencibir, lalu tubuhnya bergerak, dan hukum kaisar pun meletus. Napasnya menyembur keluar, dan ia membunuh Su Chen dengan pedangnya. Su Chen juga sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Melihat Ye Chen membunuhnya, ia mencibir. Kemudian, dalam sekejap mata, 7 pedang panjang melesat dari belakangnya. Setelah ke-7 pedang itu muncul, semuanya bersinar terang, lalu membunuh Ye Chen. 7 pedang panjang itu dan pedang emas hijau darah suci bertabrakan dalam sekejap mata. Pedang emas hijau darah suci menghancurkan serangan Su Chen dengan momentum yang menghancurkan yang layu dan membusuk. Meskipun material pedang itu tidak sebagus milik orang-orang suci dan jahat, namun tetap saja tidak sebagus milik pedang suci dan jahat. 7 pedang Su Chen terguncang mundur. Ada retakan di pedang itu, dan cahayanya redup. Wajah Su Chen berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Ia sangat terkejut dan suasana hatinya menjadi buruk. Tepat saat ia terkejut, Ye Chen membunuhnya lagi. Kecepatannya sangat mengerikan. Ia menghampiri Su Chen seperti hantu. Matanya menyipit dan tubuhnya mundur tanpa sadar. Namun, dibandingkan dengan Ye Chen Lai, kecepatan Su Chen jauh lebih lambat. Meskipun kondisi mereka hampir sama, kecepatannya setara dengan kecepatan di langit dan di bawah. Begitu Su Chen mulai melangkah mundur, cahaya pedang Ye Chen telah ditebas. Su Chen tidak punya kesempatan untuk mundur. Dia hanya berhasil membangkitkan 7 pedang dengan panik dan membunuh Ye Chen. Bang! 7 pedang itu hampir hancur saat bertabrakan dengan pedang emas hijau darah suci. Su Chen awalnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mundur dan menghindari Ye Chen untuk sementara waktu, tetapi dia salah. Pedang Ye Chen menghancurkan 7 pedang, dan kekuatannya hampir tidak melemah. Wajah Su Chen berubah drastis dan menjadi pucat untuk sementara waktu. Dia hanya melebarkan matanya dan menyaksikan cahaya pedang Ye Chen menebasnya. Bang! Pedang ini, tanpa kecelakaan, membelah Su Chen menjadi 2. Su Chen tidak percaya bahwa dia dibunuh oleh Ye Chen dengan begitu mudah. Ye Chen mengamati tubuh Su Chen, lalu menjalankan jurus abadi menelan dharma dan menghisap tubuh Su Chen hingga kering. Setelah Ye Chen menyerap kekuatan Su Chen, ia mendengar suara pendekar pedang 9, dari mana asalmu? Setelah mendengar itu, Ye Chen tersenyum dan berkata, ini warisan yang kudapatkan secara kebetulan. Kenapa? Apa kau tidak berpikir begitu? Ada beberapa sekte jahat dalam kungfu, tetapi jika tidak, mereka harus melihat bagaimana cara menggunakannya. Pendekar pedang 9 berkata, jika kau membunuh orang dengan santai, kau akan menyedot esensi darah, itulah kungfu sekte jahat. Jadi, jika kau membunuh musuhmu dan menyedot esensi darahmu, tidak akan ada yang tersisa. Ye Chen berkata sambil tersenyum, menurutmu aku ini orang tua yang seperti apa? Bukan urusanku bagaimana aku tahu dirimu seperti apa yang kau sukai, dan apa yang kau sukai. Pendekar 9 pedang bergumam. Ye Chen juga tersenyum, lalu tidak melanjutkan bicaranya, dan pendekar 9 pedang juga tidak berbicara lagi. Saat ini, 4 orang teratas di benua Tianyan, kecuali Daoyan, telah terbunuh. 5 dan 6 sisanya bahkan lebih rendah, yang membuat mereka semakin tidak menarik. Jika tidak ada warisan di sini, Ye Chen berencana untuk meninggalkan kuil Tao tertinggi dan memulai jalan Senyu untuk bertemu dengan orang-orang berbakat lainnya. Sekarang, di seluruh dojo tertinggi, bisa dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa membuat mata Ye Chen berbinar. Oleh karena itu, Ye Chen tidak merasa tertekan sama sekali. Ia hanya takut pada aura pembunuh dojo tertinggi, jadi ia tetap berhati-hati. Ye Chen terus berjalan di satu arah di dojo tertinggi, tetapi Ye Chen menyadari bahwa dunia ini begitu luas dan tak berujung. Setelah sekian lama, dunia ini masih tak terlihat. Dalam sekejap, beberapa hari kemudian, Ye Chen melintasi banyak tempat di dojo tertinggi, dan bertemu dengan beberapa pembunuhan. Ia hanya memiliki perahu di sisi lain dan pakaian Tao untuk melindungi tubuhnya. Jika tidak, Ye Chen 2 kali gagal bersembunyi tepat waktu dan hampir terbunuh. Untungnya, ia memiliki harta karun untuk melindungi tubuhnya.
Beberapa hari kemudian, ketika Ye Chen tiba di pegunungan yang relatif lengkap, ia melihat Dao Yi menunggangi lembu hijau dengan santai di pegunungan. Alis Ye Chen sedikit terangkat, bagaimana Dao Yi ini bisa sampai di sini. Ia menghampiri Dao Yi dan berkata, "Aku bilang, saudara, kamu begitu santai. Kamu sudah mendapatkan banyak warisan. Kentut, apakah warisan ini begitu bagus? Jika kamu tidak beruntung, kamu tidak bisa mendapatkannya seumur hidup. Jika kamu beruntung, kamu akan mewariskannya kemanapun kamu pergi." Dao Yi duduk dari punggung King Niu, lalu menatap Ye Chen dan tidak berkata apa-apa. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Saudara Dao Yi benar-benar bermentalitas baik. Kalau suasana hatiku sedang tidak baik, aku tidak akan iri dengan keberuntunganmu." Kata Dao Yi, "Lihatlah 9 pedang di punggungmu, warisan dari 9 pendekar pedang, dengarkan sapi itu patah." Ye Chen berkata dengan senyum getir, "Aku ingin mewarisi 9 pendekar pedang, tapi sayang sekali guru lama dari 9 pendekar pedang tidak memberikannya kepadaku." Setelah mendengar ini, dia menatap Ye Chen dengan ragu dan berkata, "Apa maksudmu dengan ini?" Petik 2, itu berarti 9 pendekar pedang itu disimpan di sini untuk sementara waktu, dan aku akan memberikannya kepada orang yang tepat ketika aku menemukan pewaris yang tepat. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Aku tidak mendapatkan warisan ini, tetapi juga menarik kecemburuan dan pembunuhan banyak orang. Hatiku juga getir." Begitu Dao mendengar ini, dia menyipitkan mata dan tertawa dan berkata dengan ekspresi Schadenfreude, "Jadi, saya merasa jauh lebih baik. Begini, apakah saya memenuhi syarat untuk menerima warisan ini? Kau tidak perlu berlatih pedang, tapi itu bukan untukmu, Chang Dao." Ye Chen berkata sambil tersenyum. Mata Dao Yi tiba-tiba melihat Dao Yi milik Ye Chen, lalu matanya berbinar dan berkata, "Dari mana asalmu? Ini hal yang bagus untuk dilihat. Kau bisa melakukannya. Apakah kau punya warisan yang belum diumumkan?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Keberuntunganmu sedikit bagus, baru saja masuk dan segera mendapatkannya. Gaun ini adalah harta pertahanan, lumayan. Lihat dirimu, kau bukan seorang Taois. Kau tidak tampan. Lihat aku lagi, jubahku sangat usang. Tidakkah kau pikir aku harus menggantinya?" Dao Yi menunjuk jubah tahunnya yang compang camping dan berkata sambil tersenyum. Ye Chen, seolah tidak mengerti, berkata, "Ini tidak terlalu bagus. Apakah kau berlatih? Apa yang kau pedulikan? Berpura-puralah, kau mempermainkanku." Dao Yi menatap Ye Chen. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Menurutku ini sangat bagus. Kalau kau memakai jubah Tao yang baru, itu bukan gayamu. Kalau kau benar-benar ingin menggantinya, nanti saat kita pergi, aku akan membelikannya untukmu." Ia melengkungkan bibirnya dan mendesah, "Sudahlah, persahabatan kita sudah berakhir." Sambil berkata, ia menendang kaki sapi hijau itu pun berkata dengan nada tak suka, "Apa maksudmu menendangku? Omong kosong, biarkan kau pergi." Dao Yi berkata dengan nada kesal. King Niu bersenandung, "Bagaimana aku tahu kalau kau tidak mengatakannya? Aku tahu kau akan pergi setelah mengatakannya. Bagaimana aku bisa menjelaskannya kalau kau menendangku? Kau sudah mengatakannya tadi. Sungguh, kalau kau mengatakannya tadi, aku pasti sudah pergi. Kalau kau tidak memberitahuku tadi, aku pasti tidak akan pergi." Pemuda itu berdiri tanpa henti. Wajahnya memucat karena marah. Ye Chen menutupi perutnya dan tertawa. Ia tak sanggup berdiri. Wajah hijau itu berkata, "Bahkan seekor sapi pun menindasku, hidupku sungguh pahit." "Di mana aku menindasmu? Bukankah kau sedang menunggangiku? Aku akan mencobanya di punggungmu suatu hari nanti." Kata banteng hijau itu dengan sangat tidak puas. Dao Yi benar-benar terdiam. Setelah sekian lama, ia tersedak, "Aku bilang King Niu. Kau tidak suka mengatakannya. Ada apa hari ini? Apa tidak ada habisnya? Baiklah, kalau kau tidak mengizinkanku mengatakannya, aku tidak akan mengatakannya." King Niu juga berkata dengan enggan. Setelah Ye Chen selesai tertawa, ia berdiri tegak dan berkata, "Pelan-pelan saja. Aku tidak akan mengganggumu." Setelah berkata demikian, Ye Chen melangkah pergi. Melihat kepergian Ye Chen, menghela napas, dan berkata, "Kau bilang keberuntungan anak ini selalu begitu baik. Aku tidak bisa menahannya. Akulah yang lahir." King Niu menghela napas. Dao Yi berkata tanpa daya, "Gaun itu memang sangat bagus. Pasti lebih baik aku daripada dia. Apa menurutmu itu King Niu?" King Niu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau kamu gak cantik pakai gaun itu, kamu bakal mati. Jangan terlalu banyak berpikir. Semakin kamu memikirkannya, semakin besar dampaknya." Jalan berdengung, lalu terus berbaring, di mulut rerumputan, begitu tak berperasaan terus berjalan. Dao Yida sedang berjalan di pegunungan. Tak lama kemudian, King Niu tiba-tiba berhenti. Dao Yi menatap King Niu dengan aneh dan bertanya, "Bagaimana kau berhenti?" King Niu berkata, "Ada aura pembunuh di depan." "Membunuh?" Dao Yi segera duduk dan menyipitkan mata ke depan. Tepat di depannya, terdapat sebuah nisan kecil. Aura pembunuh berasal dari nisan tersebut. Batu nisan itu diukir dengan beberapa karakter merah terang, "Makam orang bijak Daowang." Kata-kata ini semerah darah, seolah-olah baru saja diukir. Ketika Dao melihat nisan itu, ia terkejut dan melihat sekeliling, tetapi ia tidak melihat makam apapun. Agak aneh bahwa ada nisan tetapi tidak ada makam.
Mungkinkah dikatakan bahwa pegunungan itu adalah kuburan? Karena ini adalah makam orang suci, pasti ada warisan. Sepertinya waktunya telah tiba untukku juga. Mata Daoyi berbinar, lalu ia melompat turun dari atas banteng hijau. Daoyi berjalan hati-hati menuju Nisan. Setelah beberapa langkah, Daoyi berhenti karena ia sudah merasakan aura pembunuh yang kuat.